Oke, kita mulai saja. Ini sambil saya di jalan ya. Mohon maaf, ini sambil saya buka laptop juga di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau terlambat ya untuk perkuliahannya, karena saya lagi dalam perjalanan ini menuju Sukabumi. Saya baru pulang ke Bandung, dari Bandung ke Sukabumi. Adapun materi yang ingin saya sampaikan sedikit ya, tidak terlalu banyak, adalah terkait tentang eh, anak ya, anak. Nah, ini anak sebagai pelaku tindak pidana ya. Nah, ini kalau yang senang membahas terkait anak, bisa juga ya, yang bisa menjadi perbandingan eh, apa? Bisa membandingkan ya terkait anak sebagai pelaku tindak pidana dengan misalnya di Indonesia dengan di negara lain itu seperti apa ya dalam memproses anak sebagai pelaku tindak pidana. Nah, ini anak sebagai pelaku tindak pidana. Hmm, Pengertian anak ya mungkin sudah pada tahu ya pengertian anak itu apa. Anak itu dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah yang terlibat dalam perkara anak nakal. Menurut pasal 2 butir 2, yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai dua pengertian, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Ya, jadi kalau istilahnya biasanya kalau anak yang melakukan tindak pidana itu biasanya disebut dengan anak nakal ya. Ya. Nah, lanjut juga di dalam apa namanya Undang-Undang Pengadilan Anak memang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP. Misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, jadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan anak bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran dalam peraturan yang ada di KUHP saja. Tapi di luar KUHP ya undang-undang khusus pun itu di, diberlakukan ya. Bahkan sering terjadi anak yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang khusus. Misalnya kalau undang-undang narkotika, nah ini kadang-kala anak pun suka melakukan perbuatan pelanggaran ya terhadap penggunaan narkotika misalnya ya atau penyalahgunaan narkotika dan undang-undang khusus lainnya. Nah, yang kedua dikatakan anak nakal itu ya, yang pertama tadi anak yang melakukan tindak pidana, yang kedua adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Berarti perbuatan yang dilakukan oleh anak itu ya terlarang ya. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan terlarang itu bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ya, jadi ya anak perbuatan yang dilakukan anak, tapi itu bukan termasuk tindak pidana ya, tidak bukan termasuk pidana, tapi dikatakan perbuatan yang dilakukan itu dilarang ya, terlarang buat anak ya. Ya. Nah, dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis
Misalnya hukum adat atau aturan-aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Bahkan kadang-kala ada mungkin ya perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang dewasa, misalnya itu bukanlah hal yang yang biasa saja, tapi kalau anak yang melakukannya, nah itu tidak pantas ya, tidak 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 boleh dilakukan ya misalnya. Nah, selanjutnya pasal 1 butir 2 mengenai pengertian anak nakal di atas yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian angka 1 di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Ya ini kalau ada yang menjadi spesialis anak ya tentang hukum pelindungan anak misalnya dalam skripsinya membahas terkait tentang anak yang melakukan tindak pidana, itu silakan, bagus ya. Nah, selanjutnya ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama adalah status offense. Status offense itu adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah. Nah, berarti kalau orang dewasa yang melakukan itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Tapi kalau misalnya anak yang melakukannya, misalnya bolos sekolah atau kabur dari rumah, misalnya ya, mungkin di sini ada yang pernah kabur di sekolah, misalnya. Nah, itu termasuk sebagai kejahatan, ya, perilaku yang tidak ya melanggar lah menurut peraturan perundang-undangan. Ya, kalau anak yang melakukannya. Nah, itu status offense ya. Yang kedua, juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda. Ya, perilaku jahat, dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak. Nanti saya ini dulu ya, bentar-bentar. Saya singgah dulu ke pinggir ya. Pak bisa pinggir dulu sebentar, Pak? Ya, singgah dulu aja, singgah dulu. Bentar ya.
Baik ya, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf, ini singgah dulu supaya efektif ya. Jadi yang kedua adalah juvenile delinquency ya, adalah perilaku jahat atau dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda. Ini merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Nah, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Nah, ini juga ya, kadangkala suka ada saja pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh orang tua misalnya ya, keluarga terhadap anak ya, sehingga anak tersebut melakukan penyimpangan, melakukan kenakalan. Nah, ini juga memang tidak mudah ya, itu dalam mendidik anak itu. Apalagi kalau anak itu sudah terpengaruh dengan lingkungan ya. Makanya segala ingin dicoba biasanya oleh anak. Makanya nanti ketika nanti Anda misalnya sudah jadi orang tua punya anak, betul-betul ya harus diperhatikan ya, anak tersebut. Mau itu anak laki-laki, mau anak perempuan sama saja harus dilindungi ya. Karena bisa saja melakukan penyimpangan nanti ya. Bahkan perbuatan-perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak muda ya misalnya atau remaja itu misalkan perbuatan tingkah laku yang menyimpang ya, biasanya ingin mencoba-coba dalam hal yang perbuatan negatif lah ya, misalnya merokok. Nah, itu juga kadangkala biasa ada anak yang baru anak SD itu sudah mencoba-coba untuk merokok misalnya. Nah, itu juga kan perbuatan yang tidak baiklah ya, khususnya bagi anak. Karena itu bisa menyebabkan nanti perbuatannya menyimpang. Apakah misalnya nanti lebih lanjut lagi dia melakukan tindak pidana narkotika. Nah, itu juga yang perlu diwaspadai ya, khususnya terhadap anak. Terutama kalau bagi anak yang kurang kasih sayang, misalnya bagi dari orang tuanya. Ya, mungkin karena pengaruh perceraian kedua orang tuanya sehingga menyebabkan anak ini eh, broken home gitu ya. Ya, terganggu gitu ya dari mentalnya. Nah, ini juga bisa berpengaruh, anak ini bisa menyebabkan anak ini melakukan perbuatan yang menyimpang. Ya, istilahnya ingin mencoba-coba ya, mencoba-coba dalam hal yang negatif. Nah, itu juvenile delinquency ya. Nah, selanjutnya ada pengertian penyidikan terhadap anak. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya, ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP. Maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum. Dalam hal ini, penyidik Polri. Sejaran akan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ya. Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan yang pada intinya menyebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak itu dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Meskipun penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Ya, jadi memang dalam menangani perkara anak bagi penyidik pun ya dari ruang lingkup Polri pun itu harus punya kekhususan ya,
tidak semua penyidik itu bisa menangani perkara anak. Karena harus mempunyai keahlian-keahlian ya dalam menangani kasus anak. Karena lebih lebih sulit ya sebenarnya menangani kasus anak dibandingkan dengan orang dewasa ya. Nah, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dikenal dengan adanya penyidik anak. Ini yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pasal 26 ayat 3 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik. Satu, ya, kalau ingin jadi penyidik anak telah berpengalaman pasti ya sebagai penyidik. Berarti dia harus punya pengalaman dulu sebagai penyidik. Ya. Yang kedua, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Nah, yang ketiga, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Nah, pelindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut. Ya. Makanya dengan adanya sistem peradilan pidana anak, maka bagi penegak hukum pun ya baik dari kepolisian itu harus mempunyai keahlian ya khususnya dalam menangani perkara anak. Dan dalam sistem peradilan pidananya pun harus ada perbedaan ya dalam menangani perkara anak dengan orang biasa ya, orang dewasa ya. Yang lebih sulit ya sebenarnya kalau menangani perkara anak. Saya juga pernah ada pengalaman ya. Dulu pernah mendampingi ya dari perkara anak kasus pelecehan seksual. Anaknya itu umur 4 tahun. Coba umur 4 tahun sudah mendapatkan pelecehan seksual oleh orang dewasa. Bagaimana kalau kita mau memeriksa korban yang umurnya 4 tahun ya, yang masih belum mengerti apa-apa ya. Nah, kasusnya itu ketika si anaknya ini adalah sebagai penumpang yang biasanya kan kalau orang sekolah TK kan juga ada antar jemput ya kendaraan. Nah, ini supirnya itu katanya diduga melakukan pelecehan. Karena supirnya itu udah ya berkeluarga. Dan kenapa bisa terbongkar? Karena anaknya sendiri yang berbicara pada orang tuanya, ibunya terutama. Makanya naluri seorang ibu pasti memahami, oh ini ada apa terhadap anak saya misalnya. Dan akhirnya terbongkar bahwa telah terjadi ya pelecehan seksual terhadap anak. Akhirnya si orang dewasa ini dihukum 17 tahun penjara ya. Memang kalau kasus-kasus anak ini hukuman penjaranya sangat berat. Besar ya. Bukan 17 tahun, mohon maaf. 7 tahun penjara. Ya. Nah, jadi memang dari segi penanganan perkara anak ini memang nggak mudah, ya, nggak mudah. Bagaimana kalau kita mau coba menginterogasi anak, kan
tidak harus disamakan dengan kita menginterogasi orang dewasa. Kalau anak itu kan harus dengan teknik, strategi, pendekatannya ya kita harus menyelami seperti di alam anak-anak gimana ya. Nah, itulah dalam perkara anak ya. Makanya pihak kepolisian pun khususnya penyidik memang harus dibekali pelatihan ya, tidak begitu saja dia langsung menangani perkara ya anak, dia harus dibekali juga keahlian-keahlian apa saja yang harus dilakukan ya. Makanya kalau dalam sistem peradilan pidana anak itu kan beda dengan orang dewasa. Makanya kalau dalam sidang kalau di ruang sidang anak itu kalau bisa di ruang sidang itu harus di nuansanya itu harus ada yang berbau anak-anak. Nah, misalnya ada gambar apa ya, Upin Ipin misalnya ada gambar apa. Ya itu supaya kesannya adalah supaya anak itu tidak takut gitu ketika nanti diperiksa misalnya. Mungkin kalau misalnya yang masih di bawah 18 tahun ataukah misalnya dari umur 12 tahun sampai 18 tahun kurang misalnya, kurang 1 hari misalnya. Mungkin mereka kalau umur segitu masih bisa berkomunikasi lah ya. Coba bayangkan kalau misalnya di bawah 8 tahun kan belum ini ya, anak-anak itu belum dari segi komunikasinya juga, pemikirannya ya gimana lah anak-anak. Kalau remaja ya tetap saja mungkin dia juga kalau untuk berkomunikasi bisa ya, tapi dari segi mental pun itu harus dijaga terhadap anak. Nah, jadi penyidikan itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 Butir 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mulai dari penyidikan ya. Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah yang sesuai dengan pasal 184 KUHP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian atau evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Nah, itu berkaitan tentang penyidikan ya. Harus bisa membedakan apa itu penyelidikan, apa itu penyidikan. Ini bagi yang mau ngambil hukum pidana ya. Mungkin khususannya ini semua semester 7 ini sudah khususannya pidana berarti ya. Harus tahu ya penyelidikan itu apa, penyidikan itu apa ya. Nah, itu adalah terkait tentang penyidikan ya terhadap anak. Selanjutnya ada sistem pemidanaan terhadap anak ya. Pemidanaan terhadap anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Sebenarnya udah berubah ya. Undang-undangnya udah ada perubahan kalau nggak salah tahun 2002 ya kalau nggak salah. Pasal 1 angka 2 ya, pasal 1 angka 2 yang berbunyi 1 anak yang melakukan tindak pidana, 2 anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ya, hampir sama ya penjelasan yang tadi ya. Jadi dikatakan anak kategori anak yang melakukan tindak pidana itu menurut undang-undang itu ada 2. Pertama, anak itu jelas yang melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah anak itu melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Nah, itu ya. Pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal ya.
anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. Dan mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana diatur di dalam pasal 4. Nah, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun. Tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, ya belum pernah kawin. Ya memang seharusnya yang masuk ke pengadilan itu adalah minim sekurang-kurangnya 8 tahun. Tapi kalau misalnya ada kaitan korelasinya yang saya sampaikan kasus tadi, misalnya 4 tahun, mau tidak mau kan harus juga dimintailah keterangan terhadap anak itu ya, supaya kejadian fakta yang sebenarnya itu dapat terbongkar gitu ya. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut. Tetapi belum pernah mencapai umur 21 tahun tetapi diajukan ke sidang anak. Ya, jadi misalnya kalau misalnya dia sudah dewasa umurnya tapi kasusnya itu ketika dia masih di bawah umur. Nah, ya. Maka ya nanti dalam hal persidangannya pun ya itu bisa dikenakan terhadap Undang-Undang Pelindungan Anak. Kayak kasus inilah Saipul Jamil ya. Dia kan katanya udah bebas. Bebas. Dulu dia kasus terhadap anak ya, pelecehan terhadap anak. Tapi dilaporkannya itu ketika si anaknya ini sebagai korban udah dewasa. Ya. Maka yang diprosesnya itu adalah dan yang dikenakan adalah Undang-Undang Pelindungan Anak. Ya. Nah, menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi pada prakteknya, penegakan hukum kepada anak nakal terkadang mengabaikan batas usia anak. Nah, ini juga kenyataan faktanya ya dalam penegakan hukum kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh perundang-undangan. Harusnya kan ada batasan ketika anak misalnya diproses di persidangan itu batasan usianya minimal usia berapa ya. Nah, ada juga Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya nomor sekian ya yang menyatakan frasa 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 ya mungkin undang-undang terbaru ya nanti silakan Anda melihat ya undang-undang terbaru serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak. Perlu menetapkan batas umur bagi anak, yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah 12 tahun karena relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental, dan intelektual yang stabil. Nah, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Ada juga pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 97 atau bisa dilihat dalam undang-undang terbaru ya tahun 2022 2002 ya silakan kalau nggak salah ada pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak ya. Nah ini pidana pokoknya yang dilakukan terhadap anak ada pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, ada pidana pengawasan, pidana tambahan, perampasan barang tertentu, ada pembayaran ganti rugi. Ya. Nah, tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk membina, memberikan pengajaran kepada anak nakal.
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak. Ya, misalnya kan ada inilah namanya diversi ya. Kalau dalam peradilan anak itu, ya dalam kasus anak itu ada diversi. Jadi diselesaikan secara musyawarah kalau bisa. Nah, ini juga ada sanksi yang bisa dikenakan, apa namanya, tidak perlu dengan sanksi hukum ya, misalnya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Ya. Ya kalau bisa sesuai dengan peraturan ya. Kalau dalam kasus anak, apalagi kalau misalnya masih di bawah 12 tahun, ya kalau bisa janganlah dengan memberikan sanksi hukum penjara ya. Ya, bisanya dikembalikan pada orang tua atau begini. Ya bisa diselesaikan secara musyawarah ya dengan cara konsep diversi ya. Jadi diversi itu adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi perbedaannya kalau di dalam apa namanya tindak pidana anak ini ada konsep diversi ya. Konsep diversi ini adalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah ya, musyawarah di luar, bisa di luar pengadilan misalnya, atau bisa juga di peradilan dengan hakim yang memediasi supaya kedua belah pihak, baik pelaku atau korban ya, yang didudukkan bersama untuk supaya mencari penyelesaian yang baik ya. Makanya kalau dalam sistem peradilan pidana anak itu ada diversi ya. Mau dalam kasus apapun tindak pidananya ya. Mungkin kalau kasus pembunuhan ya bisa juga karena kan sistem diversi boleh-boleh saja kalau dalam sistem peradilan anak. Nah, konsep diversi ini disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 60 ya. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak. Sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Nah, ini praktiknya telah berjalan di negara Victoria, Australia pada tahun 59 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 63. Nah, itu ya. Jadi terkait tentang sedikit yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Nanti silakan Anda mempelajari kembali ya yang berkaitan tentang sistem peradilan pidana. Oh, gimana sih? Saya ingin tahu, ingin membedakan bagaimana peradilan pidana anak di Indonesia dengan peradilan pidana anak di luar negara Indonesia. Baik ya. Apa masih ini? Ada? Halo? Iya, Pak. Saya rasa cukup saja ya. Nanti silakan untuk mempelajari lebih dalam. Nanti kita diskusi minggu depan saja kita diskusi ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih ya. Mohon maaf ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.